Media pembelajaran oleh Imam Mutakin, SPD. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bab 5. Tanda-tanda balik. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur. Akil balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama, yaitu disebut dengan istilah mukallaf. Tahukah kamu apa arti balik? Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau akil balik. Masa balik dialami oleh setiap manusia. Masa balik merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju fase kedewasaan. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanda balik yang berbeda. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah balik dikenakan kewajiban di dalam agama, seperti kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, dan lain-lain. Tanda-tanda balik dibagi menjadi 2, yaitu menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Marilah kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Dalam ilmu fikih dibahas tata cara dan aturan dalam beribadah. Salah satu pembahasannya adalah tanda-tanda balik. Berikut ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pertama, mimpi basah atau ihtilam untuk anak laki-laki. Kedua, haid atau menstruasi untuk anak perempuan. Ketiga, berusia 15 tahun. Baik, kita bahas satu persatu dari pembahasan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagian 1, mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Penjelasan mengenai mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika sudah berumur 9 tahun atau lebih. Mimpi basah atau ihtilam ini juga bisa dialami oleh anak perempuan. Apabila kalian telah mengalami kejadian ini, itu artinya
kalian sudah masuk dalam usia balik. Jadi, ketika sudah usia balik, kalian sudah terkena kewajiban dalam agama. Pembahasan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagian 2 yaitu haid dan menstruasi untuk perempuan. Contoh, sepulang sekolah, Mbak Hilda terburu-buru pergi ke kamar mandi. Ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Betapa kagetnya Mbak Hilda ketika melihat ada bercak merah di celananya. Mbak Hilda pun segera mencari ibunya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Kemudian, sang ibu menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh Hilda adalah haid atau menstruasi. Sang ibu pun juga tidak lupa menjelaskan bahwa darah haid pada hari pertama dan kedua berwarna merah dan hari-hari selanjutnya akan menjadi kecoklatan. Supaya tidak kaget, ibunya Mbak Hilda juga menjelaskan bahwa ketika haid, bagian bawah perut biasanya akan terasa sakit. Ibu Mbak Hilda menjelaskan secara perlahan kepada Mbak Hilda bahwa sekarang Mbak Hilda sudah memasuki usia balik dan sudah dikenakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih menjelaskan ketika sudah berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Anak-anak, walaupun tidak mengalami ihtilam atau haid, apabila kalian sudah berusia 15 tahun, maka tetap dicanangkan sudah balik. Selain dari apa yang telah disebutkan di atas, apabila seorang anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, anak tersebut dinyatakan sudah memasuki usia menjelang balik. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka disebut mumayyiz atau tamyiz. Sedangkan orang yang disebut dengan mumayyiz, seseorang yang telah mengalami ihtilam dan haid berarti sedang dalam kondisi berhadas besar. Maka untuk mensucikannya mereka harus mandi wajib. Setelah mandi wajib, baru mereka diperbolehkan melaksanakan atau melakukan ibadah wajib kembali seperti melaksanakan sholat, melakukan puasa Ramadan, dan lain-lain. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, mencakup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dalam ilmu biologi juga dibahas tentang perkembangan manusia. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk laki-laki, suaranya terdengar semakin berat. Tumbuhnya jangkung. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan
yang meningkat. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Suara terdengar lebih halus. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, seperti pinggul dan dada, menstruasi, dan haid. Waktu haid paling sedikit sehari semalam atau 24 jam. Waktu haid pada umumnya adalah selama 7 hari 7 malam. Maksimal waktu haid paling lama adalah 15 hari 15 malam. Apabila seorang perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika seorang perempuan yang suci dari haid belum mencapai 15 hari, namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa dinamakan darah haid. Darah yang keluar dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut dengan istilah darah istihadah. Kewajiban setelah memasuki usia balik. Kita telah mengetahui tanda-tanda balik. Jika kita mengalami tanda-tanda tersebut, berarti kita sudah mencapai masa balik. Di usia tersebut, kita sudah termasuk orang yang mukallaf. Mukallaf adalah orang dewasa yang berkewajiban menjalankan hukum agama. Ketika sudah balik, semua amal yang dilakukan menjadi tanggung jawab diri sendiri. Berikut di antara kewajiban bagi seseorang yang telah memasuki usia balik. 1. Sholat fardu. 2. Menuntut ilmu. 3. Menutup aurat. Mari kita jelaskan kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang pertama, yakni sholat fardu. Sholat merupakan salah satu kewajiban seseorang mukmin. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab ketika di akhirat nanti. Jika seseorang sholatnya baik, maka baik juga amalan lainnya. Sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, maka buruklah amalan lainnya. Sholat fardu yang diwajibkan atau harus dilakukan oleh seorang mukmin yang sudah balik ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kewajiban setelah memasuki usia balik yang kedua, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di sekolah atau lembaga pendidikan resmi atau formal. Kita juga dapat menuntut ilmu atau belajar di tempat pendidikan agama atau TPA dekat rumah. Kita juga bisa mendapatkan ilmu
dengan banyak membaca buku. Buku merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Setelah memiliki ilmu, jangan lupa mengamalkannya agar ilmu tersebut bermanfaat. Berikut merupakan salah satu doa yang dapat dibaca ketika menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Kewajiban setelah memasuki usia balik yang ketiga, yakni menutup aurat. Seseorang yang telah memasuki usia balik wajib melaksanakan dengan menjalankan menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.